Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai berbicara lebih jauh, mari sejenak kita heningkan hati, kita tundukkan kepala, dan kita berdoa bersama-sama. Agar apa yang akan kita dengarkan hari ini, menjadi kebaikan bagi hati kita, menambah ketenangan, dan menjadi sebab turunnya rahmat dari Allah untuk kita semua. Mari berdoa. Ya Allah, bukalah hati kami untuk memahami kebenaran-Mu. Jadikan kami hamba yang senantiasa mengingat-Mu, yang menjaga hati kami dari rasa yang tidak Engkau ridhoi. Ampuni dosa-dosa kami, dan bimbinglah langkah kami menuju surga-Mu. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabatku sekalian, pernahkah kalian merasakan sesuatu yang aneh dalam hati? Tiba-tiba, tanpa ada angin, tanpa ada hujan, kita teringat kepada seseorang. Mungkin dia adalah teman lama, mungkin dia adalah seseorang yang pernah hadir dalam hidup kita. Atau bahkan mungkin seseorang yang tak pernah benar-benar dekat. Namun entah kenapa, wajahnya, namanya, hadir begitu kuat di dalam pikiran kita. Kita berusaha mengalihkan perhatian, kita sibukkan diri dengan pekerjaan, dengan aktivitas harian, dengan pertemuan-pertemuan, tapi tetap saja, bayangan itu muncul lagi, rasa itu hadir lagi. Sahabatku, dalam Islam, semua yang terjadi pada hati kita bukanlah tanpa makna. Hati adalah bagian dari diri kita yang paling dalam, yang paling peka, dan yang paling cepat merasakan sesuatu. Hati bisa terhubung dengan hati lainnya, dengan izin Allah. Rasa yang hadir itu bisa menjadi pertanda, tapi bisa juga menjadi ujian. Karena itu, penting bagi kita untuk memahami, apa sebenarnya makna dari perasaan yang tidak sengaja hadir ini. Sahabatku, ada beberapa kemungkinan mengapa kita terus memikirkan seseorang. Pertama, mungkin karena ada rasa yang belum terselesaikan. Mungkin ada kenangan, ada harapan, atau ada janji yang belum tuntas. Kadang-kadang, sesuatu yang belum kita ikhlaskan, akan terus berputar di dalam hati kita. Bahkan meski secara lahiriah kita sudah berpisah, namun dalam hati, ada sesuatu yang masih menggantung. Kedua, bisa jadi rasa itu hadir karena Allah ingin menguji kita. Ujian tentang sejauh mana kita bisa menjaga hati. Sejauh mana kita mampu membedakan antara rasa yang halal dan yang tidak. Sejauh mana kita bisa menundukkan hawa nafsu, dan mengedepankan cinta kepada Allah di atas segalanya. Ketiga, mungkin saja itu adalah dorongan doa dari orang tersebut. Dalam Islam, ada keyakinan bahwa ketika seseorang memikirkan kita dalam doanya, itu bisa membuat kita merasa rindu atau teringat padanya. Meski jarak memisahkan, bahkan tanpa saling bicara, namun doa bisa menjadi jembatan yang menghubungkan hati kita. Namun sahabatku, apapun alasannya, kita harus ingat satu hal, hati harus dijaga. Karena hati, kalau tidak dijaga, bisa membawa kita kepada jalan yang salah, bisa membuat kita lalai. Bisa membuat kita lebih sibuk memikirkan makhluk daripada mengingat sang pencipta makhluk itu sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita dalam sebuah hadits yang sangat dalam maknanya. Sesungguhnya dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuhnya. Ketahuilah, segumpal daging itu adalah hati. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Hati adalah pusatnya. Kalau hati kita sibuk dengan cinta dunia, maka dunialah yang akan menguasai kita. Tapi kalau hati kita sibuk dengan cinta Allah, maka dunia akan mengikuti kita. Maka sahabatku, ketika kita merasa terus memikirkan seseorang, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kembali kepada Allah. Bertanya kepadanya dalam doa, "Ya Allah, jika rasa ini darimu, kuatkanlah, tapi jika ini hanya permainan nafsu, maka jauhkanlah." Sahabatku, jangan biarkan perasaan itu membesar tanpa arah.
karena rasa yang tidak diarahkan dengan benar bisa menjerumuskan kita ke dalam angan-angan yang sia-sia, menghabiskan waktu, melemahkan ibadah, dan membuat kita lupa pada tujuan utama hidup kita, yaitu mencari ridho Allah. Jika kita merasa perasaan itu semakin kuat, maka ada baiknya kita memperbanyak istighfar, memperbanyak zikir, memperbanyak tilawah Al-Quran, karena hanya dengan mengingat Allah, hati kita akan tenang. Allah berfirman, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Al-Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Sibukkan hati dengan hal-hal yang bermanfaat. Belajar ilmu agama, membantu orang lain, memperbaiki diri, meningkatkan kualitas ibadah. Insya Allah, jika kita sibuk dalam kebaikan, hati kita akan jauh lebih kuat dan lebih tenang. Sahabatku, terkadang kita merasa sangat ingin memiliki seseorang, tapi kita lupa bertanya, apakah keinginan itu baik di sisi Allah? Karena tidak semua yang kita inginkan adalah yang terbaik bagi kita. Allah berfirman dalam Al-Quran, boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 216. Ayat ini mengajarkan kita untuk pasrah, berusaha, dan berdoa, tapi pada akhirnya, menyerahkan hasil kepada Allah. Sahabatku yang baik, kalau memang rasa itu suci, niat itu baik, maka mintalah kepada Allah agar diberikan jalan yang halal. Tapi jika ternyata tidak ada jalan, maka relakanlah, karena merelakan sesuatu demi Allah, tidak pernah membuat kita rugi, justru akan diganti dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Dan jangan lupa, ketika kita merasa lelah dengan rasa ini, datanglah kepada Allah, sholatlah, menangislah dalam sujud, katakan pada Allah semua isi hati kita, karena hanya Dia yang mampu menguatkan hati kita, hanya Dia yang tahu isi hati kita yang terdalam. Sahabatku, memikirkan seseorang memang fitrah manusia, tapi kita harus pandai-pandai mengelola fitrah ini, agar tidak berubah menjadi fitnah, agar rasa itu menjadi sebab bertambahnya iman, bukan sebab turunnya iman. Jika kita sudah berusaha dan berdoa, percayalah, Allah akan berikan yang terbaik. Entah itu dengan mempertemukan kita dengan orang tersebut, atau dengan mempertemukan kita dengan seseorang yang lebih baik darinya. Yang penting, hati kita tetap di jalan yang benar, tetap menjaga adab kepada Allah, tetap bersyukur, tetap berprasangka baik, dan tetap mencintai Allah di atas segala-galanya. Sahabatku semua, jika hari ini kamu sedang memikirkan seseorang, jangan terlalu sedih, jangan terlalu gelisah, tenanglah, Allah sedang menulis cerita terindah untukmu. Tugas kita hanya satu, sabar, ikhlas, dan terus memperbaiki diri. Sahabatku, setelah mendengar semua pembahasan tadi, bagaimana dengan hatimu? Apakah kalian pernah merasakan hal yang sama, memikirkan seseorang tanpa tahu kenapa? Kalau iya, silakan tuliskan di kolom komentar. Siapa tahu pengalamanmu bisa menjadi pelajaran, penguatan, bahkan inspirasi untuk sahabat-sahabat kita yang lain. Di sini kita saling menguatkan, bukan saling menghakimi. Dan kalau menurutmu pembahasan ini bermanfaat, jangan lupa tekan like, bagikan video ini ke orang-orang yang kamu sayangi, dan subscribe supaya kita bisa terus belajar dan saling mengingatkan dalam kebaikan. Insya Allah, setiap kebaikan kecil yang kita lakukan, akan berbuah pahala besar di sisinya. Sampai jumpa di video berikutnya, sahabatku, semoga Allah selalu menjaga hatimu dengan sebaik-baiknya penjagaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan.